Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat belajar, bagaimana nih keadaannya selama pandemi ini? Semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat ya belajarnya. Sebelumnya kakak ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu nih. Perkenalkan, nama kakak Sasa Deva Riyatno, NPM kakak 1953024009. Kakak sekarang sedang berkuliah di Universitas Lampung, jurusan Pendidikan Biologi. Pada kesempatan kali ini, kakak akan menjelaskan mengenai klasifikasi makhluk hidup. Sebelumnya, adakah yang udah tahu pengertian dari klasifikasi makhluk hidup dan bagaimana sih cara mengklasifikasikan makhluk hidup itu? Sepertinya masih pada bingung ya? Untuk lebih jelasnya, marilah kita simak penjelasan berikut ini. Di sini kita akan membahas mengenai klasifikasi. Klasifikasi adalah pengelompokan makhluk hidup dalam takson melalui pencarian keseragaman atau persamaan dalam keanekaragaman. Makhluk hidup yang diklasifikasikan dalam satu kelompok atau takson tertentu memiliki persamaan sifat dan ciri-ciri. Selanjutnya, klasifikasi makhluk hidup memiliki tujuan dan manfaat. Tujuan dari klasifikasi makhluk hidup yang pertama, menyederhanakan objek studi agar mudah dipelajari. Yang kedua, mendeskripsikan ciri-ciri makhluk hidup untuk membedakan tiap-tiap jenis. Yang ketiga, mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri-ciri. Yang keempat, mengetahui hubungan kekerabatan dan sejarah evolusi. Kemudian, manfaat klasifikasi makhluk hidup yang dirasakan oleh manusia adalah yang pertama, pengklasifikasian melalui pengelompokan dapat memudahkan dalam mempelajari organisme yang beraneka ragam. Yang kedua, klasifikasi digunakan untuk melihat hubungan tingkat kekerabatan antara organisme satu dengan yang lainnya. Ya sobat belajar, selanjutnya kita akan bahas mengenai macam-macam sistem klasifikasi. Macam-macam dari sistem klasifikasi dibagi menjadi 3, yaitu sistem buatan, sistem alami, dan sistem filogenik. Mari kita membahasnya secara satu persatu. Yang pertama, sistem klasifikasi buatan. Sistem klasifikasi buatan ini mengutamakan tujuan praktis dalam ikhtisar dunia makhluk hidup yang diperkenalkan oleh Carolus Linnaeus pada tahun 1707 sampai 1778. Dasar dari klasifikasi sistem buatan ini adalah ciri morfologi, alat reproduksi, habitat, penampang makhluk hidup yang meliputi bentuk dan ukurannya. Contoh dari klasifikasi buatan ini adalah pada klasifikasi tumbuhan ada pohon, semak, gulma, dan perdu. Dan pada hewan yang dibedakan berdasarkan tempat hidupnya, ada hewan yang hidup di air dan ada hewan yang hidup di darat. Berdasarkan kegunaannya, makhluk hidup digunakan untuk sandang pangan papan dan obat-obatan. Yang kedua adalah sistem klasifikasi alami. Pada sistem klasifikasi alami ini menghendaki terbentuknya takson secara alami yang dikemukakan oleh Aristoteles pada tahun 350 sebelum Masehi. Sistem klasifikasi alami ini didasari pada morfologi atau bentuk tubuh yang alami sehingga terbentuk takson yang alami. Contohnya, pada hewan yang tidak memiliki kaki, hewan yang berkaki 4, dan hewan yang bersirip. Pada tumbuhan adalah tumbuhan yang memiliki daun berbentuk menjari, berbentuk pita, berbentuk menyirip, dan sebagainya. Yang ketiga adalah sistem filogenik. Sistem filogenik ini didasarkan pada jauh dekatnya hubungan kekerabatan antara satu takson dengan takson yang lain, serta mencerminkan perkembangan makhluk hidup atau filogenik yang dikenalkan oleh Charles Darwin pada tahun 1859. Jadi, semakin dekat hubungan kekerabatan, maka makin banyak persamaan morfologi dan anatomi antar takson. Sebegitupun sebaliknya. Semakin dikit persamaan, maka makin besar perbedaannya. Berarti makin jauh juga hubungan kekerabatannya. Contoh,
Gorila lebih dekat hubungan kekerabatannya dengan orangutan dibandingkan dengan manusia. Hal ini didasarkan pada tes biokimia setelah ilmu pengetahuan berkembang pesat, terutama tentang kromosom, DNA, dan susunan protein organisme. Selanjutnya kita akan membahas mengenai proses klasifikasi makhluk hidup. Proses klasifikasi makhluk hidup terdiri dari dua metode, yaitu metode empiris dan metode rasional. Pada metode empiris, makhluk hidup dikelompokkan berdasarkan persamaan alfabet, bukan berdasarkan sifat, ciri, hubungan satu dengan yang lainnya. Pada metode rasional, makhluk hidup dikelompokkan atas dasar hubungan yang jelas dari sifat atau ciri yang ada. Langkah-langkah proses klasifikasi makhluk hidup adalah yang pertama, mengidentifikasi berdasarkan ciri-ciri struktur tubuh makhluk hidup, contoh hewan, tumbuhan, dan sebagainya. Yang kedua, setelah spesies terbentuk, dibentuk kelompok-kelompok lain dari urutan tingkat klasifikasi seperti genus, family, ordo, class, phylum, atau division. Berdasarkan urutan hierarki atau tingkatan klasifikasi makhluk hidup dari yang terbesar hingga yang terkecil adalah sebagai berikut. Yang pertama, kingdom atau kerajaan. Yang kedua, divisio atau phylum. Divisio untuk tumbuhan dan phylum untuk hewan. Yang ketiga, kelas atau class. Yang keempat, ordo atau bangsa. Yang kelima, family atau suku. Yang keenam, genus atau marga. Yang ketujuh, spesies atau jenis. Berikut ini merupakan contoh dari beberapa klasifikasi makhluk hidup. Ya sobat belajar, selanjutnya kita akan membahas mengenai tata nama binomial. Di dalam buku Carolus Linnaeus yang berjudul Species Plantarum tahun 1753 dan Systema Naturae pada tahun 1758 mengemukakan aturan atau pedoman penamaan kelompok makhluk hidup. Sistem pemberian nama tersebut diberi nama sistem binomial nomenklatur yang berbahasa Latin. Sistem binomial nomenklatur ini merupakan sistem pemberian nama hewan atau tumbuhan secara sah dan benar berdasarkan kode internasional. Aturan dalam penulisan spesies adalah sebagai berikut. Yang pertama terdiri dari dua kata. Yang kedua, kata pertama merupakan genus dan kata kedua merupakan spesies. Yang ketiga, kata pertama ditulis huruf besar dan kata selanjutnya ditulis huruf kecil. Yang keempat, bila ditulis cetak tegak lurus harus diberi garis bawah. Misalnya, Oriza Sativa. Oriza Sativa. Kemudian yang kelima, bila terdiri dari lebih dari dua kata, maka kata kedua harus digabung atau dikasih kata penghubung. Misalnya, Hibiscus rosa sinensis. Rosa sinensis digabung atau Hibiscus rosa strip sinensis. Kemudian yang keenam, untuk mengenang jasa penemu dapat dicantumkan dengan menambahkan i pada nama kedua atau kata kedua, yaitu contohnya Pinus mercusii. Aturan dalam pemberian nama genus adalah dengan mengambil satu kata tunggal yang dilihat dari karakteristik organisme. Pada huruf pertama ditulis dengan huruf besar. Contoh, Felis atau kucing. F-nya huruf kapital. Selanjutnya, dalam penulisan nama family atau suku dapat diambil dengan menggunakan nama genus dan ditambah dengan akhiran AC untuk tumbuhan dan ID untuk hewan. Contohnya Solanaceae atau sejenis terang-terangan dan Canidae atau anjing. Untuk penulisan nama ordo atau bangsa dapat ditulis dengan menggunakan nama genus seperti nama family, akan tetapi ditambah dengan akhiran ales. Contohnya Zingiberales, yaitu Zingiber plus ales.
Selanjutnya, untuk penulisan nama kelas atau kelas sama seperti penulisan nama family dan ordo. Akan tetapi ditambah dengan akhiran nih. Contohnya Mycotina. Itu adalah sejenis jamur. Ya sobat belajar, tetap semangat ya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai macam-macam sistem klasifikasi makhluk hidup. Sebenarnya macam-macam sistem klasifikasi makhluk hidup ini ada berbagai macam, dimulai dari sistem klasifikasi 1 kingdom hingga sistem klasifikasi 6 kingdom. Tetapi pada video penjelasan kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem klasifikasi 4 kingdom saja. Mari kita simak ya penjelasannya. Sistem klasifikasi 4 kingdom ini dicetuskan oleh Robert Whittaker pada tahun 1959. Sistem klasifikasi 4 kingdom ini didasarkan oleh penemuan inti sel. Ada yang memiliki inti sel tetapi tidak bermembran, yaitu prokariot, contohnya bakteri dan ganggang biru. Kemudian ada yang memiliki inti sel dan diselimuti oleh membran, yaitu eukariot, contohnya jamur, tumbuhan, hewan, semua ganggang kecuali ganggang biru. Sistem klasifikasi makhluk hidup pada 4 kingdom terdiri dari kingdom Monera, kingdom Fungi, kingdom Plante, dan kingdom Animalia. Pada kingdom Monera adalah semua hewan yang tidak memiliki membran inti. Contohnya bakteri, ganggang biru. Pada kingdom fungi adalah semua jenis dari jamur. Pada kingdom plante semua jenis ganggang kecuali ganggang biru, tumbuhan lumut, tumbuhan paku, tumbuhan biji. Pada kingdom animalia semua jenis hewan, contohnya porifera, protozoa, coelenterata, molluska, chordata, echinodermata, dan sebagainya. Wah, tidak terasa ya penjelasan kita telah berakhir. Bagaimana sobat belajar setelah mendengarkan dan memperhatikan penjelasan mengenai klasifikasi makhluk hidup tersebut? Apakah dapat lebih memahaminya? Harus lebih memahami dong ya. Tidak ada yang sulit kok jika kita ingin berusaha. Ingatlah sabda Rasulullah. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia, maka tuntutlah ilmu, dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat, tuntutlah ilmu, dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan keduanya, maka tuntutlah ilmu pengetahuan. Di sini siapa yang ingin mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat? Pasti semuanya dong. Oleh karena itu, marilah kita semangat dalam menuntut ilmu pengetahuan. Akhir kata, saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan penjelasan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa sobat belajar di video selanjutnya.